Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara masuk ke aplikasi sipkbm.com ya. Oke, kita cari sipkbm.com di sini. Nah, ini ya. Jadi SIPKBM ini ialah platform manajemen PKBM nomor 1 di Indonesia. SIPKBM adalah platform SaaS yang dirancang khusus untuk mengelola operasional pusat kegiatan belajar masyarakat secara digital dan terpusat. Oke, bagaimana cara daftarnya? Kita coba klik saja ya ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kelola PKBM Anda secara digital dalam satu platform ya. Jadi sudah lengkap tuh semuanya yang ada di si PKBM ya. Nah, ini informasi-informasinya ada semua di sini ya. Silahkan Bapak Ibu coba buka saja. Terkait dengan biaya juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini biayanya per tahun untuk sekarang ini ya. Dan bisa dicoba gratis ya. Nah, kita coba yang gratis aja dulu ya selama 14 hari. Oke, kita coba daftar gratis. Klik di yang bagian kanannya lagi, sekali lagi ya. Kanan atas ini ya, kanan atas yang ini. Kita ke kanan atas, kita klik daftar gratis. Nah, di sini ada paket profesional ya. Kita daftarkan gratis. Jadi walaupun trial 14 hari, tapi kita paketnya sesuai dengan paket yang akan kita gunakan nanti ya. Nah, ini ada mengisi seperti ini, tapi supaya mudah saya tidak mau mengisi-ngisi, saya langsung saja daftar dengan Google ya. Lalu saya pilih saja. Oke, saya masukkan passwordnya ya, terserah Bapak Ibu ya. Kemudian next. Oke, nah sign to PKBM. Lalu kita pilih, nah masukkan nomor WhatsApp kita. Terserah Bapak Ibu saja, sama lanjut ke profil lembaga. Nah, sebenarnya kalau sudah lewat yang akun Gmail itu ya, itu bisa langsung Bapak Ibu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu si PKBM itu ya. Wah, ini fiturnya lengkap banget ya. Nah, di sebelah kanan ini fitur-fiturnya, di sebelah kiri ini fitur-fiturnya, di sebelah kanan ini tampilannya ya. Kita coba edit-edit ya. Pertama mungkin Bapak Ibu masukkan dulu logo lembaganya ya. Nah, kita cari logo lembaga. Coba masukkan logo PKBM Arati aja ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi logonya dulu diklik, klik di sini ya, logo. Kemudian nah, ini kalau mau Bapak Ibu masuk ke link grup WhatsApp si PKBM-nya untuk dapat update dan lain sebagainya, klik di sini ya. Nah, ini ada tulisannya nih, data belum lengkap, kita lengkapi ya. Nama lembaga, jangan nama pribadi Bapak Ibu. Tulis saja misalkan ini lembaga saya ya. Misalkan. Nah, kemudian alamat subdomain. Nah, ini jangan nama pribadi juga Bapak Ibu, tapi nama lembaganya ya. Nah, misalkan kayak gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti link yang ini jadi website Bapak Ibu semuanya. Jadi PKBM punya websitenya nanti ya. Nah, ini coba diisi saja dengan lengkap ya. SK pendirian berapa, misalkan kayak gitu ya. Kemudian tahun berapa berdirinya, misalkan kayak gitu ya. Kemudian emailnya ya diisi aja. Ini sebenarnya harusnya email lembaga ya. Misalkan email lembaga nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, nomor ini juga diisi, tapi ini sudah sesuai nih ya kalau saya. Nah, kotanya pilih saja kota Sampit misalkan kalau saya ya. Alamatnya diisi juga Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Kemudian visi misi lembaganya diisi saja Bapak Ibu. Tuh, ini diisi ya. Ini saya sembarang aja dulu nih. Ini saya sembarang aja nih.
gini aja deh dulu saya ya. Kemudian saya simpan saja ini dulu ya. Nah, kita ke tahun ajaran dulu Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ajarannya tambahkan saja tahun ajarannya, misalkan sekarang ya. Nanti ke depan ini kan 2026 2027 ya, berarti saya tambahkan saja nih. Yang ini saya tambahkan ya. Nah, saya tambahkan terus ya, yang genapnya juga saya tambahkan. Tapi karena sekarang masih 2025, berarti saya yang 2025-nya saya tambahkan juga ganjil genapnya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pengaturan di si PKBM-nya aja Bapak Ibu, genapnya. Nah, genap kan sekarang ya, kebetulan sekarang ini masih di semester genap. Jadi saya checklist di sini jadikan tahun ajaran aktif ya. Nah, simpan semuanya ya. Nah, setidaknya ini ya Bapak Ibu ya, walaupun sebenarnya Bapak Ibu bisa tambahkan tuh ya yang tahun-tahun sebelumnya, karena nanti untuk data alumni dan rombelnya gitu ya. Nah, tapi sekarang setidaknya seperti ini ya. Oh, ini yang aktifnya 2025 ya. 2025-2026 semester genap. Oh, salah ini. Ini 2026. Mana ini? Kita cek 2025 genap ya. Nah, ini ya 2025-2026 ini yang sekarang aktif ya semesternya. Oke, kita coba lanjut ya. Terus yang kita edit ini di rombongan belajar ya Bapak Ibu. Nah, rombongan belajar ini Bapak Ibu kita buka dapodik saja sebenarnya ya. Saya coba tambahkan jadi tambah kelas. Oh, kelas. Mohon maaf, ini rombongan belajar. Oh, rombongan belajar ini Bapak Ibu nanti kita tambahkan lewat dapodik saja, jadi tidak usah diisi satu persatu ya. Caranya gimana? Caranya kita ke akun ke fitur siswa ini, jadi di sebelah kiri ini ada siswa ya. Kemudian kita pilih import data ya. Nah, import data seperti ini. Saya ulangin ya Bapak Ibu ya. Jadi rombelnya sekali lagi, rombel yang ada di sini ya, ini tidak usah ditambah kelas satu persatu, tapi kita lari ke siswa ya, kemudian pilih import data. Nah, kita ambil dari dapodik saja Bapak Ibu. Nah ya, ini kebetulan saya sudah ada ambil di dapodik ya. Kemudian Excelnya yang unduh siswa di dapodik itu kita masukkan di sini nih, di choose file sini ya. Saya coba ya, choose file, kemudian saya ambil data di dapodiknya ya. Nah, data PD ya, PKB Marathi. Nah, ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi datanya ini akan sesuai dengan dapodik ya Bapak Ibu ya. Ini rombelnya gitu ya, berapa jumlah siswanya sudah ada. Ini saya pilih semua ya, saya checklist ya. Lalu saya pilih juga yang ini otomatis buat rombel yang belum ada. Rombel yang ditemukan di file dapodik akan otomatis dibuat di tahun ajaran aktif ya. Nah, ini saya klik ya. Oke, kemudian lanjut saja, ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya, karena ini untuk timpal data ini. Kemudian saya generate ini juga ya. Oh, ini nggak usah ya, ini yang saya generate ya buat akun loginnya ini. Lalu saya import ya Bapak Ibu. Oke, saya coba import. Oke, nah Bapak Ibu, jadi sudah muncul nih ya siswanya ya, data siswanya. Nah, totalnya data siswa 369. Coba kita lihat di rombelnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, rombongan belajarnya sudah terisi Bapak Ibu ya, jadi tidak usah diisi secara manual ya, tapi memang kita mengambil data di dapodik saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke rombongan belajar. Nah, rombongan belajar ini Bapak Ibu sebenarnya tergantung lembaganya masing-masing ya. Misalkan nih, saya tulis di sini ganti reguler terpadu ya, yang belajarnya siang. Kemudian saya ada reguler malam gitu ya, yang belajarnya malam.
Kemudian saya ada mandiri online yang belajarnya secara online. Kemudian saya misalkan ada kerjasama dengan kerjasama pondok pesantren ya, misalkan ya, saya simpan ya. Jadi ini nanti pengelompokan ke siswanya Bapak Ibu. Kemudian ada kerjasama pondok pesantren B misalkan kayak gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian saya mau tambah lagi nih, ada homeschooling misalkan kayak gitu ya. Komunitas misalkan kayak gitu ya, saya tambah. Kemudian ada lagi nih misalkan homeschooling private misalkan kayak gitu ya, saya tambah. Nah jadi ini tergantung pengelompokan Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian pengaturan kurikulum Bapak Ibu. Nah ini diatur saja ya kurikulumnya, misalkan kelas 1 itu kurikulum merdeka apakah 13 gitu ya. Nah misalkan saya pilih kurikulum merdeka saja semua ya, misalkan ya, atau ini pilih semua Bapak Ibu. Nah ini klik di sini semua lalu simpan ya. Oke, nah kemudian kita harus mengatur mata pelajaran ya. Saya contohkan satu saja ya Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya sudah tersedia Bapak Ibu. Misalkan nih saya pilih yang paket A saja ya, kelas 1. Di sini sudah tersedia nih kurikulumnya sesuai dengan yang kita tetapkan tadi. Bapak Ibu tinggal checklist di sini semuanya. Kalau tidak ada yang diedit ya, tapi harusnya diedit dulu Bapak Ibu, disesuaikan ya. Misalkan tidak sesuai, yang ini yang potensi, yang ini saya hapus aja nih, saya hapus kayak gitu ya. Nah kemudian saya checklist lagi di sini ya, checklist, kemudian saya tetapkan. Nah sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Di sini pun sebenarnya Bapak Ibu bisa pilih nanti tutornya nih ya, kemudian berapa jam jampel per hari ya. Nah tapi karena tutornya belum ya, kita ambil data tutornya, dan data tutornya itu dari data PTK itu dari Dapodik juga Bapak Ibu. Tapi sebelum itu kita coba ke profil lembaga dulu ya. Nah mengulang ini tadi ke profil lembaga, ini tadi sudah ya. Nah jadi terlihat ya di sini apa ininya. Kemudian kita coba lari ke administrasi umum Bapak Ibu, lalu kita pilih kop surat. Nah kita atur dulu nih kop suratnya ya. Kop suratnya di sini kita atur. Nah tampilan sementara seperti ini nih kop suratnya. Kita coba atur nih, upload dulu logonya ya. Tadi misalkan logo ya. Oke, saya upload tuh langsung tampil seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita atur kop surat dulu deh biar nanti lebih mudah ya. Nah kalau ini mau kop suratnya itu langsung Bapak Ibu, yang kita capture saja ya, gambar kop suratnya supaya nggak susah-susah gitu pengaturannya. Nah tapi kalau di sini misalkan yayasan, ini misalkan punya saya ya, saya yang manual nih ya. Nah ini tampilkan Bapak Ibu ya seperti ini. Kemudian hurufnya saya mau besarin misalkan kayak gitu, nanti bisa ya. Nah kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat gitu ya. Tampil nggak? Tuh tampil ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mau ditampilkan ya hapus saja Bapak Ibu, misalkan kayak gini. Nah ini, nah tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya tampilannya begitu aja deh dulu ya. Ininya tidak usah, saya ini hapus saja. Saya misalkan ini saya taruh di sini saja ya Bapak Ibu ya, misalkan WA saya tulis kayak gitu ya. Nah begini ya Bapak Ibu. Nah tinggal lihat tampilannya. Nah seperti ini. Jadi disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian mau ini ratanya rata tengah misalkan kayak gini. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, misalkan ya. Nah saya kebetulan rata kiri saja. Kemudian hurufnya ini bisa dirubah Bapak Ibu, misalkan saya pilih di sini 20 misalkan kayak gitu ya. 20. Nah, ininya makin besar ya Bapak Ibu ya, 20. Nah, oke, lalu saya simpan saja. Nah, nanti kop surat saya nanti berarti di aplikasi ini akan seperti ini ya. Lalu saya pilih pimpinan lembaga Bapak Ibu. Nah, di sini saya tulis saja misalkan ya nama pimpinan lembaga kami kayak gitu ya.
Nah, kayak gitu. Kemudian nicknya ya diisi saja ya, simpan kayak gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya ada tanda tangan ketua Bapak Ibu kalau mau diunduh. Kemudian ada juga TTE di sini ya. Nah, ini opsional ya Bapak Ibu ya, bisa digunakan apa tidak. Kalau saya kebetulan pakai yang manual saja, tidak apa-apa surat-suratnya ya. Oke Bapak Ibu, itu pengaturannya. Kemudian untuk untuk pengaturan sebenarnya ini sudah siap saja Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat di sini di data siswa di sini ini sudah lengkap ya. Nah, tinggal Bapak Ibu tadi misalkan ini di data siswa ya, tinggal dipilih saja misalkan kelompok belajarnya ini. Si Wibawa ini siapa, apa kelompok belajarnya, reguler malam misalkan kayak gitu ya. Kemudian tahun ajaran dia masuk dulu tahun ajaran berapa, 2025 misalkan kayak gitu ya. Nah, makanya tadi tahun ajaran harusnya ditambahkan banyak Bapak Ibu, biar nanti misalkan dia itu sudah sejak tahun ini, sejak mulai kelas ini kayak gitu ya. Ini kebetulan kelasnya muncul kayak gitu ya. Nah, ini tinggal di kalau ini satu-satu memang Bapak Ibu, sebab kan tidak ada di Dapodik ya datanya. Kalau yang kelompok belajar ini kan tergantung PKBM masing-masing ya. Nah, seperti itu dia sudah tersimpan ya. Kemudian di ini juga ada kategorisasi siswa Bapak Ibu. Nah, ini terlihat ya banyak banget data di kategorisasi siswa nih. Ada yang berdasarkan semuanya, kemudian ada berdasarkan usia. Kalau ditanya usia 24 tahun ke bawah mana aja orangnya gitu ya. Nah, itu sudah ada nih Bapak Ibu. Nah, ini ya misalkan Abdullah bahkan 22 tahun 5 bulan ya, sudah ada tuh ya. Jadi kalau pemeriksaan dinas enak banget ini. Usia 24 tahun ke atas gitu ya. Kemudian yang laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, nominasi KIP sebenarnya berapa. Ini sesuai data Dapodik ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tanpa HP, tanpa foto, nah ini ya. Kemudian kalau ada pembayaran dan lain sebagainya juga lengkap di sini. Ya, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya untuk video kita pertama ini untuk pendaftaran dan pengaturan aplikasi si pkbm.com. Silahkan dicoba Bapak Ibu ya, ini masa trial saya nih 14 hari. Dan kalau mau berlangganan tinggal diklik saja berlangganan di sini ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tunggu saja video-video selanjutnya untuk video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.